Untuk jarak tanam itu ada dua jenis kawan, ataupun ada dua pola ya. Untuk pola yang pertama, assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat kawanku ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur, sekarang hari Senin tanggal 18 Agustus, waktu pagi sekitar pukul 8:14. Untuk cuaca di sini seperti ini lur, adem. Mudah-mudahan turun hujan ya, karena sudah lama di sini tidak ada hujan. Lagi ngapain Kang Jenny pagi-pagi sudah ada di kebun? Nah, aktivitas saya di pagi ini akan melakukan pemupukan kocor kepada jagung manis Mabes F1 ini lur, karena terhitung hari Senin ini usianya sudah 50 hari setelah tanam dan sudah mulai pembungaan. Alhamdulillah kawanku ya. Ini akar-akar tunjangnya saja sudah pada besar-besar, dan mohon maaf kawanku ya, untuk pertumbuhan jagung manis Mabes F1 ini pertumbuhannya tidak sama rata dikarenakan terjadi stres di masa pertumbuhan akibat kemarau yang ekstrim ataupun kekurangan air. Tapi alhamdulillah dengan perawatan demi perawatan selalu disiram dan akhirnya bisa sampai di usia 50 dan sudah mulai pembungaan seperti ini. Nah, aktivitas hari ini akan dilakukan pemupukan kocor di usia 50 HST ataupun memasuki fase generatif. Namun, sebelum dilakukan pemupukan kocor, jagung ini disiram dulu lur. Tuh, istri sedang melakukan penyiraman ya. Dan sudah 3 hari terakhir ini untuk daun tua saya pruning seperti ini lur. Apa manfaat di pruning Kang Jenny? Banyak manfaatnya lur, karena daun tuanya kan saya simpan di atas gulutan seperti ini untuk menjaga tingkat kelembaban tanahnya supaya tidak terlalu kekeringan amat tuh. Seperti itu kawanku ya. Sebenarnya untuk pruning belum semua lur, ada sekitar 4-5 gulutan lagi yang belum di pruning nih seperti ini. Untuk batang-batangnya memang ini pertumbuhannya tidak terlalu optimal ya, dikarenakan terjadi stunting di masa pertumbuhan lur. Tapi insya Allah ya nih, akar-akar tunjangnya lur, mantep bagus pokoknya mah ya. Kalau jagung manis itu kalau akar tunjangnya bagus, kuat, kokoh, insya Allah nanti kualitas buahnya juga lebih bagus lur, karena ya akar adalah tugasnya untuk mencari makanan ataupun nutrisi. Ini sedang dilakukan penyiraman, ini teh sampai basah lur tuh seperti ini. Baik kawanku ya, pupuk apa yang digunakan dan berapa dosisnya, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk pemupukan di fase generatif ini saya gunakan sistem kocor menggunakan jerigen kocor kapasitas 20 liter air. Sebenarnya dalam bak besar ini saya sudah meracik pupuknya kawanku ya. Dan pupuk yang saya gunakan adalah pupuk tunggal, yaitu KCL. Kalau untuk merek bebas kawanku ya, bisa menggunakan dari merek yang lain lah. Yang penting kandungannya ini unsur haranya kalium 60%. Dan ini sudah saya racik sebanyak 1 ember ini, kapasitasnya berapa ya ini teh, kurang lebih 80 liter air. Nah, sekarang saya akan membuat racikan pupuk untuk takaran 1 jerigen kocor kapasitas 20 liter. Nah, begini lur cara takarnya ya. Ini siapkan saja. Kalau kawan-kawan bingung Kang Jenny berapa takarannya, nah gini saja.
siapkan satu gelas aqua seperti ini. Kemudian ini sudah saya timbang lur ya. Satu gelas ini sekitar 220 gram. Nah, kebutuhan yang akan digunakan per satu jerigen 20 liter itu kebutuhannya 400 gram. Ini satu gelas dilarutkan. Ya kurang lebihnya 2 gelas kawanku ya. 2 gelas untuk kebutuhan satu jerigen. Nah, ini yang kedua, takarannya tidak terlalu penuh kawan. Sebanyak ini ya, karena dalam satu gelas ini kan sudah saya timbang 220. Kalau 2 gelas diisi full semua berarti menjadi 440, terlalu kebanyakan, makanya dikurangi sebanyak ini. Dan ini dilarutkan kembali. Ini teh jadi cepat larut kawanku ya. Kalau pakai KCL merek lain bisa nggak Kang Jenny? Bisa. Yang penting dosis per jerigen kocornya itu kisaran 400 gram. Begitu ketua ya. Nah, ini diaduk dulu lur. Dilarutkan selarut-larutnya. Setelah ini larut sempurna, tinggal dimasukkan saja ke dalam jerigen kocor. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, rada ketinggian Nah, seperti ini lur. Belum larut sebenarnya mah. Apa-apalah, tinggal dilarutkan lagi nanti di dalam jerigen kocornya kawan ya. Susah Lalu untuk dosis kocor per tanamannya kisaran 100 mili kawanku ya, kurang lebih lah. Nah, cukup, tidak terlalu banyak-banyak. Oke, cukup. Nah, kalau yang 2 batang gimana Kang Jenny? Ya di double, berarti kurang lebih 200 mili tuh. Yang penting per batangnya itu kurang lebih 100 mili. Cukup. Nah, kalau yang 2 ya diperbanyak tuh. Begini saja. Ya, mudah-mudahan bisa sampai finish kawanku ya. Ini jagung manis Mabes F1 ini. Meskipun terjadi stunting ataupun keterlambatan di masa pertumbuhan, tapi insya Allah lah dengan doa, ikhtiar dan usaha, insya Allah bisa dipanen jagung manis Mabes F1 ini. Begitu kawanku ya. Nah, seperti ini saja. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, monggo tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk update cabai rawit nanti kawanku ya, itu untuk update setiap hari selalu saya selalu saya bagikan di Facebook Mitra Pertanian Channel. Jadi untuk kapasitas satu jerigen kocor 20 liter ini untuk sekitar 200 pohon lur. Karena kalau dalam 1 liter itu bisa untuk 10 pohon, berarti kalau 20 liter bisa untuk kurang lebih 200 pohon. Seperti itulah, tinggal dibagi saja kawanku ya. Nih seperti ini. Nah, ini yang 2. Jadi pola tanamnya itu kanan kiri, jarak tanamnya 30. Kemudian di tengahnya saya tanam juga dengan jarak 60 cm lur. Nah, seperti ini. Nah, ini teh dari sini ke sini jaraknya 60, tapi ditanam 2 batang. Ya, untuk memanfaatkan gulutan yang ada lah, begitu kawanku ya. Nih 200 mili, 100 mili cukup. Alhamdulillah kawanku, proses pemupukan kocor hari ini di usia 50 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan ya. Dan ini ada banyak pertanyaan teman-teman mengenai jarak tanam yang saya terapkan. Untuk jarak tanam itu ada 2 jenis kawan, ataupun ada 2 pola ya. Untuk pola yang pertama, yang ini saya menggunakan jaraknya 30 cm dari sini ke sini. Kemudian pada bagian tengah saya tanam juga dengan jarak tanam
60 cm. Mungkin lebih bagus kalau dilihat lebih mundur kawanku ya. Nah, kalau ngambil videonya dari arah sini mungkin lebih jelas lagi kawanku ya. Oke, dari sini ke sini jaraknya 30 cm. Kemudian di bagian tengah saya tanam juga dengan jarak tanam 60 cm lur, dari sini ke sini. Cuman pada bagian tengah itu saya tanam 2 batang. Akan saya perlihatkan lebih detail, lebih dekat lagi. Nih, dari sini saya tanam jaraknya 60 cm tapi ditanam 2 batang. Kalau pada bagian sampingnya ini hanya 30 cm. Oke, ini untuk pola yang pertama ya. Untuk pola yang kedua mari kita lihat. Yang kedua ini lur. Ini sebenarnya daun tuanya belum saya buang kawanku ya, belum ada waktunya. Kalau pada bagian sini saya gunakan jarak tanamnya 60 cm dengan 1 lubang 2 pohon lur. Di bagian tengah juga sama, saya tanam jarak yang sama 60 cm 1 lubang 2 pohon. Jadi intinya balak 5 lah kawanku ya. Kawan-kawan pasti tahulah kalau menggunakan jarak tanam balak 5. Ini belum di pruning, ini daunnya insya Allah hari inilah selesai. Ini tinggal sekitar berapa gulutan lagi ya, sekitar 4 gulutan lagi yang belum di pruning daunnya tuh. Daun 2, 3 ke bawah di pruning seperti ini. Baik kawanku ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan pemupukan kocor hari ini mungkin cukup jelas. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan maupun seputar jagung manis Mabes F1 ini, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk perawatan berikutnya ini penyepraian kawanku ya, untuk mengoptimalkan pengisian bobot buahnya. Apabila informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk berikan like-nya, tinggalkan komentar, dan share yang sebanyak-banyaknya. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.